Nabi SAW mengucapkan kalimat, teman-teman sekalian, yang belum pernah Nabi ucapkan kalimat seperti ini. Nabi orangnya selalu santun kalau betul-betul kata, tapi pada saat itu Nabi mengatakan, wahai saudaranya kera dan babi, telah datang dari Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, penghinaan dan kehancuran kalian. Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat galian-galian yang dalam yang cukup besar, lalu dibawa 10 orang dari suku Quraidah menuju ke lubang tersebut dan dibunuh. Ini pengkhianat, semuanya harus dihukum. Sementara yang lain tidak tahu, jadi 10 orang dibawa, digiring, tidak diketahui, seakan-akan tidak mau kemana. Digiring, dibunuh, dilempar ke lubang tersebut. Dibawa lagi 10, begitu. Jumlah mereka 700. Setelah 10 mati, dibawa lagi 10, dan demikian seterusnya, sehingga seluruh laki-laki mereka akhirnya terbunuh. Beberapa orang Yahudi sempat berkata sama yang lain, waktu lagi tunggu antrian dibunuh itu, beberapa orang-orang Yahudi sempat berkata sama yang lain, kemana kira-kira orang-orang itu dibawa tadi? 10 orang pergi, gitu kan? Ada yang lain yang berakal di antara mereka berkata, sungguh bodoh kalian. Tidakkah kalian lihat 10 orang pergi dan tidak kembali lagi? Pastilah dibunuh gitu. Ya. Ada kisah unik teman-teman sekalian pada saat proses itu terjadi. Jadi pada saat orang-orang Quraidah sudah keputusan begitu, perempuan sama anak-anaknya semua dibagikan kepada muslimin, kemudian laki-lakinya 10 orang dibunuh. Nanti diambil lagi 10. Ada beberapa kejadian unik. Ada satu dari 700 orang itu bernama Zubair bin Ghabah, orang Yahudi ini. Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini salah satu ulama Yahudi sebenarnya. Pada saat ia dibawa menuju ke lubang pembantaian, lagi mau dibunuh, ia dilihat oleh seorang dari Aus yang berkata padanya, ya. Maaf, ada seorang dari Aus melihat dia, orang ini namanya Zubair bin Ghabah. Lalu orang ini dekat Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dahulu sebelum Islam telah ditolong dan dibebaskan oleh Zubair bin Ghabah ini. Sebelum masuk Islam dulu pernah perang antara kami, antara Aus sama Khazraj. Saya dulu pernah mau dibunuh sama Khazraj sebelum Islam. Maka bolehkah sekarang saya tolong orang ini dan saya bebaskan? Kata Nabi SAW, silakan, dia milikmu, selamatkan saja. Orang tersebut lalu berkata, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Jadi sahabat ini datang lalu mengatakan, sungguh aku telah bertemu Nabi SAW. Ya, maaf, saya keliru dalam riwayat. Jadi begini, Aus ini mengatakan, ya Rasulullah, orang ini pernah selamatkan saya sebelum masuk Islam. Maka bolehkah saya selamatkan dia? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu dibawalah orang ini ke arah Nabi SAW. Setelah dibawa, lalu orang itu mengatakan, ya, si sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah bebaskan dia. Kata Nabi SAW, silakan, dia milikmu. Diulangi lagi di hadapannya orang Yahudi ini. Lalu Yahudi ini bilang, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Bisa diselamatkan nggak? Istri, anakku, hartaku? Kata Nabi SAW, semua milikmu, ambil saja, nggak masalah. Pada saat Zubair mengetahui hal tersebut, Zubair si Yahudi ini, maka ia pun senang. Tapi anehnya dia sempat bertanya begini, bagaimana dengan Ka'ab bin As'ad dan Huyai bin Akhtab, dua orang Yahudi, pimpinan Yahudi. Ka'ab bin As'ad pimpinannya Quraidah, Huyai bin Akhtab pimpinannya Nadhir. Kata si Aus, pasti akan dibunuh. Maka Zubair berkata, Zubair si Yahudi yang mau ditolong, Zubair bin Ghabah, aku tidak ridho kalau aku hidup sementara kedua sahabatku terbunuh. Kata Aus, si Aus ini, sahabat ini, sadarlah, ini hari keselamatanmu. Tetap saja Zubair tidak terima dan berkata, aku lebih memilih mati dan menuju surga bersama mereka. Maka akhirnya ia pun dibunuh. Jadi Yahudi yakin kalau mati masuk surga, padahal jelas-jelas masuk neraka. Huyai bin Akhtab yang merupakan kepala suku Nadhir mati terbunuh juga karena memang dia sempat, ya, tinggal di benteng Quraidah. Pada saat ini tadi yang menjadi otaknya membentuk pasukan Ahzab itu. Maka terbunuhlah Zubair si Yahudi, Zubair bin Ghabah ini. Kisah yang lain juga kisah seseorang yang bernama Rufa'ah al-Qaradi. Rufa'ah al-Qaradi. Pada saat ia sedang digiring untuk dibunuh, ia sempat melihat seorang sahabiat Nabi, seorang wanita lewat. Maka ia pun memohon-mohon padanya, seraya berkata, selamatkan aku dari pembunuhan, maka demi Allah aku akan masuk Islam dan aku akan menjaga sholat. Kata si Yahudi ini, Rufa'ah al-Qaradi. Maka sahabat tersebut merasa ibah. Lalu dia mengatakan kepada sahabat yang menggiringnya, sebentar, saya akan bawa dia ke Nabi SAW.
Lalu setelah datang kata perempuan ini, wahai Rasulullah, bebaskan Rufa'a untukku, karena ia berjanji padaku akan masuk Islam dan ia akan menjaga sholat. Maka Nabi SAW pun mengizinkan ya wanita ini Rufa'ah radhiyallahu anha, sahabat ini membebaskan Rufa'ah, dan ternyata Rufa'ah benar-benar masuk Islam dan menjadi salah satu ulamanya muslimin. Setiap kali dia berdoa setelah itu, dia mengatakan, ya, ia selalu berkata, selamatkanlah yang telah menyelamatku dari pembantaian ya Allah. Maksudnya si Rufa'ah mendoakan si sahabiat itu. Dia mengatakan, ya Allah, selamatkanlah orang atau wanita yang telah menyelamatkan aku dari pembantaian. Nabi SAW lalu membagi-bagi para wanita dan anak-anak orang Yahudi sebagai tawanan dan budak muslimin. Yang menjadi bagian Nabi SAW adalah seorang wanita Yahudi bernama Raihana Al-Quradiyah, atau sebenarnya Al-Quraidah ya, Al-Quradiyah ini. Sempat Nabi SAW menawarkan baginya Islam dan ia akan dibebaskan dari keterbudakan serta dinikahi oleh Nabi SAW, tapi ia menolak pada awal penawaran. Namun akhirnya ia pun masuk Islam dan Nabi SAW memenuhi janjinya, artinya menikahi wanita ini. Dan ini pelajaran besar teman-teman sekalian, bagaimana para orang-orang kafir dihiasi amalan mereka oleh syaitan sehingga mereka menganggap perbuatan mereka baik. Sampai tadi Zubair bin Ghabah jelas-jelas akan selamat dan dia tahu ini kebenaran, tapi dia lebih pilih mati dalam keadaan kekufuran dan dia anggap dirinya akan masuk surga. Syaitan menghiasi. Nabi SAW juga bersabda, andai saja terdapat 10 atau 12 riwayatnya Yahudi beriman padaku, maka niscaya seluruh Yahudi akan beriman kepadaku. Jadi sulit sekali mereka beriman, gitu kan.